Shalom, apa kabar anak-anakku yang terkasih? Kita bertemu lagi di sekolah minggu online GKI Sangkrah. Tetap semangat, tetap sehat, kita akan beribadah bersama-sama. Nah, jangan lupa ajak ayah, ibu, kakek, nenek, saudara dan saudari untuk bisa bergabung bersama dalam ibadah kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, kita akan pujikan satu pujian, Kerja Buat Tuhan. Nah, anak-anak semua sudah memuji Tuhan dan tiba waktunya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini, hingga kami boleh beribadah bersama lagi dalam sekolah minggu online GKI Sangkrah. Berkatilah kami semua sehingga kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Loh, kok tidak tertata rapi? Ada bagian-bagian yang tidak masuk dalam ruangan ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, kira-kira apa ya yang terjadi kok sampai ada 4 donat yang tidak masuk dalam ruangan ini? Ini tertata rapi. Semuanya bisa masuk dalam ruangannya masing-masing. Kira-kira apa ya yang menyebabkan donat besar ini tidak rapi, lalu teman-teman yang lain tidak bisa menempati posisinya, tetapi donat kecil ini, lihat, tertata rapi sesuai dengan urutannya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ini terjadi? Yuk kita bongkar lagi ya, kita perbaiki supaya si donat besar bisa menjadi rapi seperti si donat kecil. Yuk kita urutkan sesuai dengan urutannya masing-masing. Nah, urutan yang pertama yang mana ya? Oh bukan ini. Nah, urutan yang pertama si kuning. Kita masukkan si kuning dulu. Ukuran yang paling besar. Yang paling besar menempati yang paling bawah. Lalu disusul lagi ukuran selanjutnya agak kecil. Disusul lagi ukuran yang agak kecil lagi. Disusul lagi ukuran selanjutnya si pink. Lalu si orange. Lalu kira-kira hijau atau biru ya? Oh, tidak cocok. Berarti kita ganti. Oh, pas sesuai dengan ukurannya. Lalu kita masukkan yang warna hijau. Oh, pas. Satu lagi. Orange, jeruk. Pas lagi, tinggal 2. Kira-kira pas enggak ya? Enggak pas ya. Harus sesuai dengan urutannya. Yang besar masuk duluan. Lalu ukuran yang kecil. Nah, lalu yang terakhir, finish. Nah, ini dia.
bebeknya masuk. Menjadi susunan yang sempurna karena dimasukkan dan disusun sesuai dengan urutannya. Sesuai dari yang utama, dipilih yang ukuran paling besar, lalu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan seterusnya. Cerita hari ini tentang menyelesaikan tugas, diambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kisah ini diawali dari kerinduan bangsa Israel untuk bisa kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka berada di bawah penindasan Babel. Apakah Tuhan mengizinkan? Ya, Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem. Lalu kira-kira apa lagi yang dirindukan oleh bangsa Israel? Ternyata mereka mempunyai kerinduan yang besar untuk bisa membangun kembali bait Allah yang dulu pernah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kerinduan mereka untuk pulang ke kampung halaman, kerinduan mereka untuk bisa membangun bait Allah di tempat mereka berasal akhirnya terwujud. Allah mengizinkan mereka untuk membangun bait Allah di Yerusalem setelah mereka bebas dari penindasan Babel. Bukan semata-mata membuat bait Allah karena itu karya yang luar biasa dari manusia. Tetapi besar harapan bangsa Israel mereka bisa beribadah kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka membangun bait Allah kembali. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak seperti yang apa mereka bayangkan. Pembangunan itu tertunda. Karena apa anak-anak? Karena ada orang-orang yang tidak suka kalau mereka membangun bait Allah di Yerusalem. Termasuk orang-orang Samaria yang menghalangi mereka untuk bisa membangun bait Allah. Kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran mereka lalui. Akhirnya mereka menyerah untuk tidak lagi melanjutkan bait Allah, melanjutkan membangun bait Allah. Harusnya pembangunan itu sudah direncanakan dengan baik, dengan dari waktu ke waktu agar bisa terbentuk dengan sempurna. Tetapi karena kendala tadi, karena kesulitan tadi, mereka berhenti, menyerah untuk tidak lagi melanjutkan. Setelah mereka tidak melanjutkan membangun bait Allah, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka membangun rumah mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain, sehingga pembangunan bait Allah tertunda hampir 20 tahun. Nah, kira-kira Tuhan Allah sedih enggak? Tentu saja sedih, karena Tuhan Allah berharap bahwa kalau bait Allah sudah jadi, sudah siap untuk dipakai, Tuhan Allah akan merasa senang karena semua rakyat Israel akan bisa memuji Tuhan Allah. Nah, hingga akhirnya Allah mengutus Hagai untuk menyerukan firman Allah kepada bangsa Israel, untuk mengingatkan bangsa Israel tentang tujuan utama mereka bisa pulang ke Yerusalem. Nah, mereka bisa pulang ke Yerusalem tentu saja karena penyertaan Allah. Tetapi kok tidak bersyukur ya? Malah menomorduakan Allah ya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga yang seharusnya mereka lakukan, harapan mereka sejak dulu untuk membangun bait Allah menjadi tujuan utama mereka nomorduakan. Dikesampingkan, diabaikan, mulai dilupakan. Nah, disinilah Allah sedih, maka diutuslah Nabi Hagai. Kira-kira bangsa Israel tersentuh enggak? Ya. Nah, seperti halnya tadi, Dona tadi, anak-anak semua, bahwa kalau kita mengabaikan tugas kita yang utama, kalau Dona tadi tidak disusun dengan sesuai urutannya, maka ada bagian-bagian yang tidak bisa menempati ruangannya.
terlihat tidak rapi, tidak enak dipandang, dan apa? Ya kalau dilihat tidak begitu bagus. Karena seharusnya harus menempati tempatnya masing-masing. Demikian pula bangsa Israel mulai berbenah, mulai lagi ingat akan harapan mereka di tanah kelahiran mereka untuk membangun bait Allah demi kemuliaan nama Allah. Lalu petinggi-petinggi dari bangsa Israel yaitu Zerubabel dan Yosua tergerak hatinya untuk kembali mengingatkan bangsa Israel untuk membangun kembali bait Allah. Apa akibatnya anak-anak kalau kalian mengabaikan tugas utama kalian? Nah, contohnya sederhana. Kalau anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah, kan sekarang tugasnya berupa mengisi ujian tetapi lewat Google Form. Lalu Bu Guru bilang, kalau sampai jam 7 malam kalian tidak mengisi form di Google untuk mengerjakan tugas kalian, ujian kalian, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang, ditutup. Nah, rugi enggak? Tentu saja rugi. Anak-anak akan kehilangan apa? Nilai. Demikian juga bangsa Israel. Rugi enggak kalau mereka mengabaikan tugas utama mereka untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka? Rugi. Apa yang terjadi? Hidup mereka tidak lagi nyaman. Hidup mereka dalam kesulitan, tidak bahagia macam-macam anak-anak. Saat mereka mengerjakan sesuatu tidak berhasil. Karena apa? Mereka tidak menyertakan Allah dalam pekerjaan mereka. Nah, cerita hari ini tentang menyelesaikan tugas. Jadi ayo anak-anak semua, seperti halnya Bu Supri tadi, menyusun donat sesuai dengan urutannya. Dari yang besar, lalu yang kecil, dan akhirnya finish. Yang di atas adalah ada boneka bebeknya. Terlihat sangat sempurna. Terlihat indah. Dan kalau dipajang pun, kalau di mainan pun, anak-anak akan belajar untuk disiplin menyelesaikan tugas sesuai dengan urutan. Nah, seperti itu cerita kita hari ini. Kiranya anak-anak menjadikan pelajaran tentang bangsa Israel yang harus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya bisa menjadi teladan juga bagi anak-anak tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23b. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira apa yang bisa diambil dari firman Tuhan? Bahwa dalam hidup kita harus selalu mengutamakan Tuhan. Dalam hidup kita harus mempunyai prioritas. Misalkan disuruh mengerjakan tugas, lakukan tugasmu dulu, baru nanti bisa bermain. Kalau tugas sudah selesai, baru melakukan pekerjaan yang lain. Memprioritaskan yang terutama atau yang penting. Nah, sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan, marilah kita pujikan, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati.
Anak-anakku yang terkasih, tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti bangsa Israel yang segera tergerak setelah mendengar teguran dari Tuhan melalui Nabi Hagai, maka bangsa Israel juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Marilah kita pujikan, sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Meraba yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit putih baginya. Sebab kurang kasih kepada Yesus, mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, sudah tiba waktunya kita melakukan aktivitas. Kita kira-kira mau buat apa ya? Hari ini anak-anak akan membuat. Nah, coba lihat baik-baik. Ini adalah tangan yang menunjuk bahwa Tuhan itu nomor 1. Caranya bagaimana anak-anak? Nah, yang pertama anak-anak lakukan adalah membuat pola jari-jari. Nah, letakkan tangan anak-anak di kertas HVS atau kertas yang kosong. Lalu seperti ini. Nah, lalu dipola pakai pensil. Nah, kalau sudah digambar, bolehlah dihias dengan warna-warna yang indah. Lalu bagaimana lagi? Oh, ternyata tidak hanya sampai berhenti di situ. Nah, kalau sudah menjadi pola tangan seperti ini, apa yang dilakukan? Nah, ada beberapa jari yang harus dilipat atau ditekuk kecuali telunjuk. Yang telunjuk ini tidak boleh dilipat. Nah, disatukan seperti ini anak-anak. Nah, sulit Bu? Enggak sulit, gampang ini, nanti dilem. Nah, dilem seperti ini. Hanya jari telunjuk yang tidak dilipat atau ditekuk. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak nanti boleh lihat di layar seperti apa, akan lebih jelas. Nah, tidak terasa kita akan memasuki bulan Desember. Nah, kira-kira ada momen apa ya di bulan Desember nanti? Oh, ternyata kita akan memperingati lahirnya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, di bulan Desember saat kita memperingati Natal nanti, ada lomba anak-anakku semua. Kira-kira lombanya apa? Nah, lombanya itu menghias kartu Natal. Nah, nanti kartu Natalnya sudah disediakan, anak-anak tinggal menghiasnya dan memberikan tulisan atau pesan-pesan untuk seseorang atau orang-orang yang dikasihi. Kira-kira seperti apa kriterianya? Mari kita lihat bersama.
Lomba membuat kartu Natal 2021 untuk anak sekolah minggu dan PPA GKI Sangkrah. Pengambilan kartu Natal, waktu, Minggu, tanggal 28 November tahun 2021, tempat Pos Satpam GKI Sangkrah Surakarta. Pengumpulan, waktu tanggal 5 November tahun 2021, via foto dikirim ke Wagrup kelas sekolah minggu atau mentor perku, foto kartu Natal, tampak depan, tampak tengah. Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada saat perayaan Natal tanggal 26 Desember tahun 2021. Penilaian lomba, pemenang lomba akan diambil melalui kategori kelompok usia atau pos sekolah minggu. Tiba akhirnya kita di penghujung ibadah kali ini. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat untuk tetap beribadah walaupun online. Kita berharap ke depan kita bisa beribadah bersama-sama ke gereja. Nah, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, kakek nenek, untuk bibi, tante, om, dan semua keluarga yang mendukung anak-anak hari ini untuk bisa beribadah. Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama walaupun masih online, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tiap hati kami. Berilah kami hikmat-Mu sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan lewat firman hari ini. Kami serahkan hari lepas hari dalam tangan kuasa-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai di sini ibadah kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.